Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan nama saya Hanifah Putri Zaina, saya berasal dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan ulangan harian sejarah Indonesia yang kedua tentang proses integrasi di Kepulauan Indonesia pada masa Islam dan juga pengaruh kebudayaan Islam dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Nufaisa SPD selaku guru sejarah Indonesia di kelas 10 IPA 2. Untuk videonya mari kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu mengenai proses integrasi di Kepulauan Indonesia pada masa Islam. Jadi, integrasi secara KBBI itu berarti proses pembauran secara kesatuan yang utuh. Nah, menurut Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa ternyata integrasi geopolitik itu sudah terjadi pada masa praaksara hingga akhir abad ke-XX. Lalu ternyata menurut beliau juga integrasi kaum elit itu dilakukan pada masa awal abad XX sampai dengan akhir masa Hindia Belanda pada tahun 1908 sampai dengan 1942. Nah, kata beliau juga, menurut beliau atau menurut Sartono Kartodirjo ini menyatakan bahwa pada abad ke-XV1 itu terjadi dinamika integrasi yang berkembang pesat. Apa sih yang menyebabkan apa penyebab dari berkembang pesatnya dinamika integrasi itu? Ternyata ada 4 peranan penting. Yang pertama itu adalah peranan para ulama, yang kedua yaitu peranan bahasa, peranan pedagang, dan juga peranan migrasi. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu peranan ulama. Ulama itu sangat penting bagi masyarakat Islam. Lalu ulama juga tidak berfungsi sebagai orang yang memahami dan mengetahui ajaran-ajaran agama, tetapi mereka juga sebagai penegak, pendiri, dan juga dinamisator masyarakat ke arah yang pembangunan dan perkembangan dari agama Islam. Nah, ternyata juga ada 2 peranan tokoh ulama yang sangat penting dalam perkembangan integrasi nasional ini. Ada 2, yaitu yang pertama ada Wali Songo. Wali Songo itu sendiri tuh ada sebutannya. Wali Songo itu merupakan sebutan untuk orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, Wali Songo itu berasal dari 2 kata, yaitu wali dan songo. Songo itu artinya 9. Jadi Wali Songo itu adalah 9 para wali. Nah, apa saja bukti bahwa terjadi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo itu? Yaitu dibuktikan karena adanya kerajinan-kerajinan yang dihasilkan oleh para wali. Lalu ada makamnya seperti makam Sultan Malik Sunan Kudus di Demak, kerajaan Demak. Lalu setelah itu apa saja sih 9 wali itu? Yang pertama ada Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gresik. 9. Dan kalian ternyata setelah saya baca di buku LKS itu menyatakan bahwa tidak dalam peranan dalam peranan para ulama itu tidak hanya Wali Songo, tetapi juga ada dibantu oleh wali lokal seperti Syekh Abdul Muhyi, terus Syekh Abdul Jenar, lalu ada Sunan Tenggelek. Nah, itu tuh
mereka juga berperan penting dalam mengintegrasi nasional ini, meningkatkan integrasi nasional ini. Nah, saya baru tahu bahwa ternyata wali-wali itu menggunakan kata depan Sunan. Ternyata Sunan itu berasal dari kata susuhunan yang artinya junjungan. Nah, jadi dengan kata Sunan ini menggambarkan sifat karismatik mereka yang berperan penting dalam bidang keilmuan atau untuk sebutan untuk orang yang masuk ke dalam golongan berilmu. Seperti itu. Kita juga Wali Songo itu ada 3 peranan penting ya. Peranan dalam politik dan juga pemerintahan. Yang pertama yaitu para wali itu tidak mengembangkan wilayahnya, tapi mereka memiliki peranan politik yang sangat luas. Seperti adalah Sunan Giri dan Sunan Kalijaga yang dapat melantik raja-raja di kerajaan Jawa. Yang kedua adalah para wali itu dia memiliki pengaruh politik yang sangat kuat dan juga mereka bisa menjadikan diri mereka sebagai panglima perang di suatu kerajaan. Seperti contohnya adalah Sunan Kudus yang menjadi panglima perang pada kerajaan Demak. Yang ketiga adalah para wali itu memiliki pengaruh politik yang mutlak sehingga di mana mereka itu mampu mengembangkan wilayah mereka dan juga mereka itu mampu menjadi pemimpin dari suatu kerajaan. Nah, contohnya seperti Sunan Gunung Jati yang menjadi Sultan Kerajaan Cirebon. Seperti itu. Lalu apa aja sih bukti-bukti yang dihasilkan oleh para wali songo ini? Kayak seperti kerajinan seperti itu tuh apa saja? Ternyata ada kesastraan Jawa yang penuh dengan konsep mistik. Yang kedua itu adalah mereka menggunakan wayang dalam media pendakwahnya seperti Sunan Kalijaga ya. Nanti kita akan bahas di bab yang kedua. Yang ketiga itu adalah konsep bangunan makamnya itu dia bersusun seperti punden berundak. Dan yang keempat itu mereka dalam hiasan dari makam dan dinding makamnya itu seperti akulturasi, ada kayak pencampuran dari Islam, dari seni budaya Islam dengan budaya sebelum Islam atau pra-Islam. Seperti itu. Nah, kalau untuk kaum yang kedua itu peran ulama itu adalah kaum sufi khususnya. Kalau untuk kaum sufi itu adalah mereka kalau kaum sufi itu adalah sebutan untuk orang yang mengajarkan tasawuf gitu. Apa sih tasawuf itu? Tasawuf itu merupakan praktek keagamaan dalam Islam yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan pencerahan batin. Seperti itu, dari kesadaran dan pencerahan batin mereka gitu. Nah, juga ada sufi yang terkenal di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di daerah Aceh seperti namanya Hamzah Fansuri, terus Syamsuddin Sumatrani, terus Nuruddin Nuruddin Aruniri, terus Abdurraf As-Singkili. Lalu kalau untuk yang di Jawa itu kalau nggak salah ada Syekh Abdul Jenar, terus Syekh Abdul Jenar, lalu ada Sunan Punggung. Maaf sebelumnya saya kembali lagi ke Wali Songo ya. Jadi kan
Wali Songo itu dibantu oleh wali lokal. Nah, wali lokalnya itu sudah saya sebutkan kayak. Jadi sudah saya sebutkan. Oke, kita kembali lagi ke kaum sufi ya. Jadi kita sampai ke yang sufi yang terkenal atau yang terpopuler di Jawa ya. Sekarang kita ke Kalimantan dan Sulawesi. Ada Muhammad Nafis Banjari, lalu ada Yusuf Makassari. Itu kaum sufi yang terkenal di daerah di Indonesia. Ternyata kaum sufi itu mengajarkan tasawuf dengan tarikat ya, menggunakan tata cara dengan tarikat. Ternyata tarikat itu berasal dari kata tarekah ya, yang berarti jalur yang mengesahkan Tuhan gitu loh, kayak jalur yang yang menyadarkan bahwa Tuhan itu ada satu gitu, seperti itu. Terus tarekat yang terkenal itu ternyata ada Qadraniyah, kalau nggak salah tasawuf yang terkenal ya. Tasawuf yang terkenal tuh ada Qadraniyah, Rifaiyah, Naqsabaniyah, sama Samsaraniyah, terus Syatariyah, Syaziliyah, terus Kholawatiyah, dan Syajaniyah. Itu untuk kaum sufi. Dan yang kedua, kita akan masuk ke peran perdagangan ya. Nah, kalau untuk peran perdagangan itu sendiri tuh sebenarnya intinya adalah karena kita menjadi di Indonesia itu, di Nusantara itu, pada masa Islam juga kita kan tetap berdagang ya. Pada zaman Hindia Belanda juga kita masih berdagang. Nah, jadi perdagangan itu tuh menyebabkan karena Selat Malaka itu sebagai pusat karena Selat Malaka itu menjadi pusat perdagangan internasional. Jadi di dunia, di daerah-daerah di seluruh dunia tentunya seperti dunia di daerah-daerah negara lain maupun di kepulauan di Indonesia juga, kayak daerah-daerah kayak Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa berkumpul di Selat Malaka. Nah, itu mereka kan tidak hanya berdagang gitu. Nah, berdagang itu juga mereka juga membawa ajaran-ajaran mereka dengan etnis yang berbeda. Nah, itu juga meningkatkan proses integrasi nasional yang sangat meningkat ya. Karena terus juga Indonesia itu kan merupakan bangsa yang dijajah ya. Nah, jadi bangsa Belanda itu memonopoli kita, monopoli perdagangan, kita ditindas, kita dilicikkan oleh para bangsa Belanda. Juga itu meningkatkan integrasi kita untuk menjadi bangsa yang kuat gitu. Karena ada perasaan, misalnya nih saya dari Lampung, ada teman saya dari Jawa, kami saling bertemu. Nah, ternyata kita ini sama-sama dijajah loh, kita ini sama-sama dilicikan. Karena ada perasaan sama-sama itu tuh, kita bisa meningkatkan integrasi kita melalui perdagangan itu gitu. Itu jadi karena lewat peran pedagang itu, dari seperti itu juga tidak hanya peran perdagangan itu, peranannya juga tidak hanya meningkatkan integrasi, tetapi juga kita bisa memproses akulturasi atau pencampuran dan persebaran budaya-budaya dari apa yang kita bawa gitu. Kan pedagang itu kan tidak hanya berdagang ya, jadi kita menyebarkan budaya kita gitu.
apa yang kita tahu, ilmu yang kita tahu, kita sebarkan ke orang lain gitu. Seperti itu. Jadi tidak hanya kita mau jual beli, tidak seperti itu. Lalu peran perdagangan juga, kita juga bisa memindahkan masyarakat kita gitu, untuk ke suatu tempat ke daerah yang lain, menyebarkan budaya, menyebarkan agama, seperti itu. Tidak hanya berdagang ya, intinya adalah tidak hanya berdagang, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah peranan bahasa. Kalian tahu kan? Saya mengetahui bahwa bahasa itu sebagai alat komunikasi. Jadi bahasa itu sebagai media komunikasi waktu perdagangan juga kan. Ingat saja bahwa kita itu awal mulanya adalah karena berdagang itu, karena perdagangan itu kita ada agama Islam, karena perdagangan itu Hindu Buddha itu jadi menyebar seperti itu di India gitu kan. Kalau untuk bahasa juga dulu tidak menggunakan bahasa Indonesia tetapi bahasa Melayu. Bahkan bahasa Indonesia itu merupakan perkembangan dari bahasa Melayu, seperti itu. Nah, saya juga baru tahu ternyata setelah saya baca ada suatu kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya, yang meresmikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi mereka. Itu terdapat di prasasti seperti prasasti Kedutaan Bukit, lalu prasasti Talang Tuho, ada prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karang Berahi. Seperti itu kalau bahasa ya. Nah, jadi bahasa Melayu itu juga karena adanya pendatang Melayu gitu, orang-orang yang dari daerah negara yang menggunakan bahasa Melayu datang ke Indonesia, seperti itu. Ternyata bahasa Melayu tuh karena ada penyebabnya juga, ada faktor-faktornya. Mungkin yang pertama faktornya adalah karena ada perkawinan dan analitas politik yang berpengaruh juga terhadap budaya dan bahasa Melayu. Yang kedua itu mungkin ya karena memang ada orang-orang datang membawa bahasa mereka, bahasa Melayu khususnya. Lalu bahasa itu tuh ternyata berpengaruh terhadap kebudayaan di suatu tempat itu. Jadi, seperti itu. Lalu memang Melayu itu juga ini ya, apa namanya, dia punya apa sih, seperti apa ya, dia tuh ada budaya merantaunya. Budaya merantau itu sehingga budaya merantau ke suatu daerah ke daerah lain itu, bahasa Melayu tuh jadi banyak gitu, jadi terkenal gitu. Dan bahkan bahasa Indonesia itu merupakan perkembangan dari bahasa Melayu. Yang terakhir yaitu peranan migrasi ya. Biasanya kalau migrasi itu penduduk yang melakukan. Untuk kita lanjutkan nanti lagi. Maaf tadi ada suara yang tidak bagus dan tidak baik juga. Mari kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu adalah peranan migrasi. Migrasi itu biasanya yang melakukan adalah penduduk. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk ke suatu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya hanya untuk menetap ke tempat yang lain, ke daerah yang lain, melalui batas administrasi atau batas negara politik negara. Nah, biasanya yang melakukan migrasi itu sebenarnya karena kemauan mereka, dan juga memang mereka ada dananya gitu, atau disebut juga dengan swakarsa dan swadana. Nah, kalau peranan dari migrasi itu tuh sebenarnya yang pertama tuh karena
emang migrasi itu karena faktor ada bencana alam ya, seperti kerajaan Mataram pindah ke Jawa Timur. Yang kedua karena krisis ekonomi. Kalau krisis ekonomi itu misalnya seperti masyarakat Minangkabau dan masyarakat Batak itu bermigrasi atau apa ya namanya itu, merantau ke suatu daerah untuk memperbaiki ekonomi mereka. Nah, lalu di situ juga karena Indonesia itu menjadi bangsa yang dijajah oleh Belanda, seperti itu juga oleh bangsa Eropa lah. Dulu kan mereka menerapkan politik culture stelsel atau kayak tanam paksa. Nah, karena mereka dipaksa untuk menanam itu, karena kerja habis-habisan, dipaksa pula, itu sehingga mereka kekurangan uang juga karena penghasilannya dikit. Udah dipaksa, udah kerja berat, tapi dikasih duitnya dikit gitu. Jadi mereka akhirnya bermigrasi lah untuk memperbaiki ekonomi mereka. Lalu yang ketiga karena ada kuli kontrak. Dulu ternyata ada pada masa Belanda itu, pada masa abad ke-19 Masehi, itu Belanda itu menerapkan politik liberal. Politik liberal itu dia membangun perkebunan di daerah Jawa dan luar Jawa tentunya. Karena kan yang bangun juga kan para kuli gitu ya, para buruh. Untuk membiayai buruh-buruh itu, akhirnya pemerintahan Belanda itu memigrasikan mereka ke daerah perkebunan di luar Jawa, misalnya seperti ke daerah Delhi, Lampung, dan juga Kalimantan. Lalu tidak hanya di daerah situ, tetapi bukan daerah perkebunan saja, tapi daerah industri ya. Daerah industri itu dia juga di daerah industri seperti daerah industri gula, teh, tembakau, dan lain-lainnya. Tapi mereka itu dipindahkan juga karena dipaksa gitu. Dengan pemaksaan, gak secara baik-baik perpindahannya juga. Terus karena yang terakhir tuh karena apa ya? Terakhir tuh saya lupa deh. Karena Indonesia itu menjadi bangsa yang dijajah di Belanda oleh Belanda itu, karena migrasi juga karena faktor pendidikan juga sih. Faktor pendidikan kan dulu itu kan Belanda itu kan membangun sebuah sekolah untuk kaum mereka dan juga kaum pribumi cuman secara terbatas, seperti ada Stovia, terus ada AMS yang sekarang jadi SMA, lalu ada beberapa lagi yang Mulo. Seperti pahlawan-pahlawan kita yang terkenal itu, mereka juga bersekolah di situ. Terus kan karena hanya terbatas ya dulu kaum pribumi itu. Nah, jadi ya walaupun terbatas juga ternyata menimbulkan peranan integrasi itu. Seperti misalnya nih, saya dari Lampung, terus ada teman saya dari Jawa. Nah, saya tuh bersekolah misalnya di sekolah X. Sekolah X ini saya bertemu di sekolah X dengan teman saya dari Jawa. Totonya kita ini ternyata sedarah, setanah air. Nah, itulah yang meningkatkan integrasi kita. Seperti itu. Mari kita lanjutkan ke bab yang kedua. Mohon maaf, sebelumnya saya lanjutkan dulu karena ada yang sedikit kurang. Bahwa di peranan migrasi itu ada namanya faktornya kenapa mereka melakukan migrasi itu. Kan tadi saya hanya menyebutkan 3, tapi ternyata ada 4, yaitu adalah masalah politik. Masalah politik ini misalnya seperti
Karena kerajaan Majapahit itu dulu ada namanya perang saudara antara di kerajaan Majapahit. Nah, jadi mereka pindahlah berimigrasi ke Malaka. Lalu yang kedua, contohnya seperti Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung itu ternyata ada migrasi juga, perpindahan penduduknya juga. Nah, itu karena memang Sultan Agung itu karena ada kegagalan serangan Batavia, jadi mereka memindahkan penduduk mereka ke Jawa Barat. Nah, untuk apa? Untuk mempersiapkan perang melawan Belanda, seperti itu. Baik, kita masuk ke bab yang kedua tentang pengaruh kebudayaan Islam dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada seni bangunan. Seni bangunan itu ada 3, ada keraton, ada makam, dan juga masjid. Kita jelaskan tentang keraton terlebih dahulu ya. Keraton basic dari kata karatun. Nah, itu berarti adalah tempat tinggal para raja dan keluarganya. Fungsi dari keraton itu adalah sebagai tempat tinggal, lambang pusat kerajaan. Terus yang ketiga itu adalah sebagai tempat tinggalnya beserta keluarga dan sistem pemerintahan pusat mereka. Pusat kerajaan maksud. Lalu keraton ini ada beberapa bagian ya. Kalau secara umumnya itu ada namanya jabah tengah, dan jero. Jero itu adalah tempat paling suci. Nah, ini biasanya mirip dengan candi di Jawa Timur. Lalu yang kalau untuk ada bagian-bagian kalau seperti Hindu Buddha itu ada 3, Tribuana, Triloka, dan Bahana. Kalau nggak salah itu seperti itu. Kalau untuk yang seperti dia Islam, pengaruh Islam itu ada Nakut, Jabarut, dan Malakut, seperti itu. Nah, ternyata keraton tuh memiliki alun-alun. Nah, alun-alun itu dia ada alun-alun di utara dan ada alun-alun di selatan. Kalau alun-alun utara tuh namanya alun-alun lor. Alun-alun lor itu biasanya digunakan untuk memperingati upacara seperti perayaan-perayaan hari mereka atau hari penting mereka. Hari penting bisa dilakukan oleh masyarakat. Lalu yang kedua itu ada namanya alun-alun kidul. Alun-alun kidul itu alun-alun di bagian selatan, biasanya untuk upacara kematian, karena mereka percaya bahwa dewa kematian itu ada di bagian selatan. Kalian tahu nggak keraton? Saya tahu yang keraton yang terkenal tuh ada di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Yang kedua itu tentang makam. Makam itu merupakan hasil dari pengaruh kebudayaan Islam. Ya, makam itu biasanya makam kuno tuh ciri-cirinya adalah dia ada batu makamnya tuh merupakan dari jirat atau kijang. Jirat atau kijang itu lalu dia ada lalu dia biasanya makamnya tuh ada stupanya gitu loh, kayak bulat bujur gitu gini. Terus kalau makamnya juga itu biasanya di sekitar makamnya itu ada ini apa namanya tuh masjid. Lalu biasanya pintu masuk makamnya itu tuh kayak pura gitu loh ya, seperti itu. Lalu kalau masjid itu biasanya terletak di barat alun-alun, biasanya seperti kayak di Keraton Yogyakarta tuh ada masjidnya ya,
ada alun-alunnya juga. Nah, di situ tuh kalau untuk masjid, ciri-cirinya tuh biasanya seperti ini. Atapnya itu dia bujur sangkar. Yang kedua, dia bangunannya itu atapnya tuh ada kayak tingkatan gitu, ada bisa tingkat 2, tingkat 3, tingkat 5 dan kelipatannya. Lalu ada namanya tuh apa namanya? Dia bangunan masjid itu tuh biasanya tuh lapangannya tuh, halamannya itu ada gerbang, terus ada dinding yang besar-besar gitu. Terus biasanya depannya itu ada kolam air ya. Seperti itu. Itu tuh seni bangunan. Kita lanjut yang kedua, yaitu seni sastra. Seni sastra itu ada hikayat, ada hikayat, terus suluk, terus ada Oh iya, jadi kalau untuk karya sastra itu ada 3, ada hikayat, lalu ada babat, ada suluk. Kalau hikayat itu adalah cerita karya sastra berbentuk prosa Islam yang menceritakan tentang tokoh-tokoh penting yang yang membuat penjajah itu pembaca itu dia merasakan apa yang diceritakan, dan juga ada konsep keajaibannya juga. Kalau itu untuk hikayat Bayat Budiman, hikayat seperti itu, hikayat Bayat Budiman saya tahu ya. Terus apa namanya tuh, kalau yang ketiga itu ada suluk ya. Kalau suluk itu dia lebih kental, dia lebih tentang kitab yang berisi ajaran-ajaran tasawuf. Biasanya dia lebih kental agamanya gitu. Seperti itu, suluk sakarmin gitu. Ada suluk seperti itu. Terus yang ketiga ada seni rupa. Seni rupa tuh biasanya bentuknya kaligrafi. Kaligrafi itu biasanya dibuat oleh sunan ya. Biasanya ada di kaligrafi sunan-sunan, ada kaligrafi nisan. Nisan yang terkenal tuh Sultan Maulana Malikus Ibrahim. Itu ada kaligrafinya yang berbentuk indah, hiasan dinding biasanya digunakan untuk seni rupa seperti itu. Tadi kita lanjut ke seni pertunjukan. Kalau untuk seni pertunjukan tuh ada seni tari, seni wayang, seni musik. Kalau untuk seni tari itu kayak ada saudati. Kalau tari saudati itu berasal dari kata syaudatain yang artinya tentang keesaan pada Tuhan atau Nabi. Nah, terus ada namanya dia juga berisi kekompakan ya. Itu adalah tari yang bernuansa Islam, itu adalah tari saudati. Lanjut ke seni pertunjukan wayang. Seni pertunjukan wayang itu ada 2, ada wayang kulit dan wayang golek. Kalau wayang kulit itu biasanya digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam dalam sebagai media dakwahnya. Juga dia menambahkan seperti dia juga dalam dakwahnya, dakwah Islamnya itu dia menggunakan kisah dari Ramayana dan Mahabharata dan juga Jamu Kalisaba itu. Terus dia juga menambahkan konsep menggunakan kalimat syahadat juga seperti itu. Itu untuk seni wayang yang wayang kulit. Tapi tidak hanya wayang kulit, ternyata wayang golek juga dipakai oleh pendakwah di Jawa. Pendakwah di Jawa tuh menggunakan
namanya wayang golek untuk media dakwah mereka. Ya, wayang golek tuh biasanya bentuknya boneka gitu, seperti itu. Kalau untuk yang ketiga, seni musik ya. Kalau seni musik itu biasanya menggunakan rebana sama kayak tali, rebana sama rebana dalam hadroh yang biasanya dipakai untuk sholawatan Nabi. Terus abis itu dia ada namanya seperti apa ya, ada rebana dan juga ada untuk tali zampin. Biasanya pakai gambus ya untuk tali zampin, menggunakan gambus. Kalau untuk yang rebana itu, untuk rebana biasanya untuk sholawat Nabi. Itu seperti itu. Jadi mari kita lanjutkan lagi. Mari kita lanjutkan ke sistem pemerintahannya. Pemerintahan kalau waktu itu tuh mereka menggunakan sultan. Jadi setiap kerajaan itu tuh ada kata sultan. Misalnya kalau sekarang tuh masih tersedia ada Sultan Hamengkubuwono sebagai sultan di kerajaan keraton. Kalau untuk sistem sosialnya, sebenarnya kalau dulu Hindu-Buddha itu dia masih ada sistem kasta ya. Kalau pada masa Islam itu tidak ada lagi, dihapuskan. Jadi di mata Allah semua manusia itu memiliki derajat yang sama, memiliki golongan yang sama. Hanya mereka akan ditinggikan derajatnya apabila mereka melakukan sesuatu yang baik, gitu, berbuat kebaikan. Kalau untuk zaman Islam yang dia masih kerajaan Islam itu, dia ada kayak golongan elit, golongan raja, golongan non elit, dan golongan yang di bawah seperti golongan budak-budak seperti itu. Itu untuk yang pemerintahan dan juga sosial seperti itu. Lalu ada pendidikan. Kalau pendidikan itu ada kalau dulu dia menggunakan pesantren yang terkenal tuh kayak pesantren Gontor. Nah itu sekarang masih ada ya. Pesantren itu ada cara pengajarannya itu ada yang ada dua. Yang pertama, siswanya itu menyodorkan bukunya, lalu mereka membacanya di depan walinya gitu, di depan gurunya. Kalau yang kedua tuh atau enggak santriwatinya itu berkeliling, dia duduk berkeliling, terus di tengah-tengahnya itu ada gurunya gitu. Itu sistem pendidikan. Terus kalau yang ada, kalau nggak salah tuh ada ini sistem kalender. Kalau kalender itu menggunakan kalender Saka kan. Kalau untuk kalender itu dia kalau dulu dia menggunakan kalender Saka, tapi karena seiring perkembangan zaman di Islam itu, pada kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung itu dia mengubah kalender Saka menjadi kalender Hijriyah, seperti pada 1 Muharram menjadi 1 Saka, jadi 1 Suro menjadi 1 Muharram, seperti itu. Kayak Zulhijjah, Jumaidah, Sakanya seperti itu. Terus ada tradisi, ada Morontalo, tradisi sebenarnya ada banyak tahu. Kalau menurut saya tuh gak baca, cuman saya tuh tahu ada beberapa. Kalau Morontalo tuh kayak untuk akikah gitu ya, atau Morontalo. Jadi ada tradisi Morontalo, Nyandran, dan Menggibung. Kalau tradisi Morontalo tuh tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Gorontalo dalam syukuran 7 bulanan. Kalau Nyandran tuh
penyanderaan tuh saya kurang hafal, tapi kalau untuk menggibung tuh biasanya dilakukan oleh masyarakat Bali. Tapi masyarakat Bali kan ada yang Hindu kan, kebanyakan mayoritas Hindu. Tapi ini masyarakat yang beragama Islam itu juga ikut gitu di masyarakat Magibung itu. Biasanya untuk 10 Muharram seperti itu sih. Tadi 10 hari pertama, 10 hari ketiga gitu-gitu. Jadi itu saja untuk ulangan harian hari ini. Mohon maaf Ibu apabila saya tuh ada kesalahan. Mohon maaf banget. Masalahnya saya itu ngafalinnya cuma baru 2 hari Bu. Dan yang kemarin hari Kamis itu bener-bener ngafalin ngebut banget. Tapi ya gimana, harus supaya nilai bagus kan gak mungkin saya mau gak ikut. Kalau saya ditanya malah diem kan gak enak sama Ibu Nufaisanya. Mohon maaf Ibu apabila ada saya kekurangan saya dalam menyampaikan atau tidak sopanan saya. Mohon maaf sekali lagi karena masih di bulan lagi bulan Lebaran, jadi mohon maaf lahir dan batin buat Ibu Nufaisa. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya sama Ibu, atau karena saya sering atau ada 1-2 tugas yang saya telat mengumpulkan. Mohon maaf Ibu, karena emang bukan saya tidak mau mengerjakan, tetapi penguploadannya itu agak sulit Bu. Jadi karena di sini saya berada di Gunung Terang, jadi masih sinyalnya itu masih jelek Bu. Mohon maaf ada kesalahan saya. Sekali lagi mohon maaf terhadap Ibu Nufaisa. Terima kasih Ibu telah mengajarkan sejarah Indonesia di semester 2 saya ini. Mohon maaf ya Bu jika saya ada masalah dengan Ibu atau tidak enak. Saya minta maaf kepada Ibu. Setelah itu terima kasih sudah mengajarkan saya di kelas 10 ini. Mohon doanya Ibu untuk saya ingin melanjutkan jalur undangan di salah satu fakultas di Universitas Indonesia. Mohon doanya Ibu. Mohon doa untuk melancarkan perjalanan saya untuk menuju cita-cita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.